Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan tarot energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa aja yang cocok, mungkin vice versa atau kebolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Jadi kali ini temanya berjudul isi pikiran dia ke kamu saat ini. Wah, buat yang kepo, yang penasaran ya, kita clarify energi bagaimana isi pikiran dia ke kamu saat ini. Pikirannya ke kamu ya. Oke. Shuffle dulu ya. Oke. Cie. Ini ada Taurus, ada Libra, ada Gemini, ada Aquarius ya. Oke. Ada Libra lagi sih ini. Ada Capricorn ya. Sama Virgo. Ada Aries nih, strong banget ya. Aries. Lalu aku melihat ini ada Aquarius ya. Sama Scorpio. Berdampingan nih. Oke. Dan ada Cancer ya, sama Pisces. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi. Nanti ada lagi yang muncul kan. Dan zodiak ini energi doang kak ya. Jadi nggak usah terlalu dipusingin gitu. So, isi pikiran dia ke kamu saat ini. Aku ngerasa ini dia lagi mellow banget ya. Mellow banget. Beberapa dari mereka ini entah kenapa hatinya rapuh sekarang ya. Rapuh banget, kayak meleleh. Mungkin dia meleleh karena kamu. Apa sih yang udah kamu lakukan ya? Atau apa yang udah terjadi sampai dia tersentuh sama kamu? Hatinya tersentuh, hatinya jadi luluh sama kamu. Ini yang tadi orangnya sosokan, rada-rada besar egonya, atau dia orang yang ya pede lah gitu ya. Dia ngerasa ya punya arogansi, punya wibawa, atau dia ngerasa ya baik-baik aja gitu. Tapi ini jadi mellow banget. I don't know ya. Mungkin dia lagi mengingat kamu gitu. Aku rasa di sini dia lagi keras berpikir tentang kamu. Ada di sini yang merasa dia kayaknya mencari kamu sebenarnya. Atau dia lagi memantau kamu nih. Aku ngerasain sense itu ya. Seperti ada energi kayak dia memantau kamu diam-diam. Dia memperhatikan kamu diam-diam. Dan ya dia mikirin kamu lah diam-diam gitu. Diam-diam mikirin kamu tuh karena gak tahu ya, dia kayak berpikir keras aja gitu. Entah dia ngerasa kamu kok berarti banget gitu ya. Kamu kayak berharga. Mungkin sekarang dia udah nyadar gitu. Beberapa dari mereka ini ngerasa ya memang ada petunjuk itu, memang ada energi positif yang diberikan semesta ke dia. Jadi dia kayak orang yang benar-benar berpikir positif ke kamu sekarang gitu.
Ada yang merasa di sini kamu berharga banget. Ya, aku sayang sama kamu sekarang gitu. Sebelumnya mungkin B aja ya, ini biasa aja ke kamu sebelumnya. Tapi sekarang ini jadi kayak orang yang hampir 24 jam dalam sehari ya berpikir keras mengenai kamu, tentang kamu, seperti itu. Ini beberapa kalian mungkin karena ini doamu ya. Ya, seperti apa doa kamu, pada intinya kamu kan berharap orang ini mungkin punya kesadaran untuk bersikap baik ke kamu. Nah, di sini udah muncul tuh kesadaran diri. Makanya dia kayak orang yang meleleh gitu ya. Aku ingat kamu jadi meleleh, aku ingat kamu jadi baper, aku ingat kamu jadi bawa perasaan, aku ingat kamu kok jadi kayak kasihan sama kamu, aku ingat kamu kok jadi kayak penasaran sama kamu, aku ingat kamu kok jadi kayak pengen kepo, pengen cari tahu kamu, atau ya pengen bicara gitu. Ini ada yang ngebet banget, pengen ngomong sama kamu kayak gitu. Tapi ini aku ngerasain aroma ini ada orang lain gitu ya. Ada yang komitmen ke orang, entah dianya atau kamu, atau kalian berdua ya, say. Kayak gitu. Ya lucu sih gitu kan. Kadang dia mikir ya, kok lucu banget ya, perasaan udah ada yang komitmen, tapi kok gue penasaran sama lo, kok gue mikirin semua tentang lo gitu. Perasaan nih yang di sisi gue orang lain gitu, tapi kok yang gue pikirin malah lo gitu. Gila gak sih gue? Nah, dia mikir gitu, Kak. Ya aneh sih. Jadi beberapa ada yang kayak memang pengen bicara sama kamu, tapi entah terhalang apa gitu ya. Entah orang tua, orang lain, atau kerjaan, keuangan, atau apa gitu. Terhalang. Tuh, jadi kayak ya cukup pikiranku aja lah yang isinya itu kamu gitu. Maksudnya ya kamu lihat aku tuh kan nggak bersama kamu, atau ini ada yang memang udah nggak dekat gitu Kak ya, udah nggak dekat, tapi ya mau sama siapapun aku ya pikiran aku ke kamu aja, itu maksudnya. Padahal nih yang di sebelahku orang lain. Ini ada orang tua, ada mama, ada ayah, ada siapa gitu ya, yang dia rasa menghalangi kalian. Atau dia punya pikiran tentang yang lain, tapi ya pikirannya lebih intens ke kamu. Ini beberapa tentang karma. Ada karma di sini ya. Jadi dia mau diam juga tetap aja dia tersiksa. Karena pikiran dia dihantui sama kamu. Kamu hantu gak sih? Enggak lah ya. Yang hantu itu yang ngeghosting lah. Ya kan? Oke, aku lanjut ya. Kita lihat lagi. Nih. Ada Sagittarius ya, sama Leo. Capricorn. Jadi dia ini dia berpikir aku tuh sebenarnya nggak percaya diri ke kamu. Aku tuh sebenarnya nggak pede ya. Mungkin ini beberapa karena ada alasan. Entah karena dia punya kesalahan, jadi dia nggak enakan ke kamu. Dia nggak percaya diri, atau dia punya banyak rasa bersalah. Jadi dia sungkan, dia segan, dia malu, atau ya aku nggak ada apa-apanya sekarang gitu loh. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian ya ini sih lebih kayak masalah percaya diri, masalah personal issue ya. Jadi dia merasa aku tuh lucu aja sih, aku pengennya ya kayak ada pembicaraan ke kamu, tapi kok aku muter-muter aja nih pikiran aku kadang begini kadang begitu.
ya muter-muter aja. Kadang aku mikir aku harus bikin planning, bikin rencana ke kamu, rencana yang pas nih kapan buka blokiran, rencana yang pas aku ngasih tahu nomorku, rencana yang pas aku add kamu atau follow kamu di Instagram, di Facebook atau apa ya, kayak gitu. Kapan ya rencananya, ya aku mikirin itu loh sebenarnya. Tapi besoknya aku kayak down lagi, nggak percaya diri lagi gitu. Jadi nih orang sering healing jadinya. Udahlah, santai aja dulu lah gitu. Nantilah, bisa lah itu nanti ya gitu. Sampai waktu berjalan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ngapain aja nih orang? Apa sih yang dia lakuin? Jangan-jangan nggak ada kan? Kalaupun beberapa kalian yang udah menerima komunikasi dari dia, itu intens gak? Gitu. Di sini kelihatan banget memang ada orang yang aslinya itu player ya. Ya kalau dilihat dia tuh kayak ya biasa aja gitu. Tapi kok mempermainkan. Orang yang mempermainkan itu ya player lah. Kan player itu pemain. Tugas pemain ya main. Kayak gitu. Jadi dia mempermainkan kamu. Tuh, jadi ya aku sih ngerasa ini tentang trust, tentang belief, tentang rasa percaya. Memang dia nggak percaya sama dirinya sendiri, gitu. Aku ngelihat, memang sebelum-sebelumnya dia yang nggak yakin, dia nggak percaya ke kamu atau ya dia rasa ini hubungan nggak kemana-mana, atau ada yang lebih dari kamu, atau ya kalau kata keluargaku begini, kata teman begini, aku tuh punya pola pikir, punya mindset begini begitu. Jadi dia mengabaikan kamu. Ini mungkin ada yang punya perbedaan, atau ya aku ngerasa kita tuh nggak sefrekuensi, padahal satu frekuensi kaliannya. Cuma dianya aja mungkin yang nggak membalancekan atau nggak menyeimbangkan tindakan dia ke kamu, gitu. Itu sih. Dan ini yang pemain ini ya. Yang udah ngecewain, udah nyakitin kamu. Kalau dia ikuti ya, egonya itu, dia jadi kayak orang yang pemalas ya. Apa nggak pemalas gitu ya? Soalnya dia udah dikasih nih energi dari semesta. Nah kamu tuh bergeraklah, kamu majulah. Setidaknya beresin nih urusan kamu sama si Yolanda ini. Beresin nih sama Nobita. Nah, tapi dia malah gitu, udahlah, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Ini orangnya pemalas kah atau ya gitu, semakin malas hidupnya. Jadi ya buat apa rencana kalau cuma jadi wacana. Kayak gitu. Ya lucu sih. Jadi kayak orang yang pada akhirnya dia mikir, kok aku gini-gini aja, ini udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya kamu sama orang lain. Ada yang gitu, atau ya akhirnya ada yang lain di hidup aku. Ada yang seperti itu. Jadi dia merasa ya udahlah, udah begini kok jalan hidupku. Iya sih, jalan hidup kayak gitu ya dia yang milih kan jalan seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kebahagiaan itu bisa loh diciptakan asal mau berjuang. Tapi dia kan gak berjuang. Jadi ya dia gitu-gitu aja hidupnya. Aku ngerasa orang ini akhirnya mikir lagi. Hidup gue kok makin toksik ya, hidup gue kok makin negatif ya. Nah, ya sih gue gak punya pendirian waktu itu. Ya sih gue gak berjuang. Ya sih, ya gue rasa lu lebih bahagia daripada gue. Ya udahlah, gue menutup diri. Ya udahlah, gue nggak usah up di sosmed, atau ya lu ngakses gue jadi susah kan. Nah, gue nggak mau nge-up atau menunjukkan gue kayak gimana gitu. Nggak mau dianya. Gue nggak mau nunjukin gue kayak gimana sekarang. Nah, ada yang kayak gitu. Ribet ya. Jadi seperti itulah. Kita lihat lagi ya. Minum dulu kak. Pikirannya.
Nih, ada Libra di sini ya. Ada apa Libra? Lalu ada Leo, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Capricorn, Gemini, Taurus, Virgo. Muncul lagi Scorpio, Aquarius ya di sini. Ada Aries, Capricorn lagi. Kenapa nih? Ya, Aries lagi, Capricorn lagi, Taurus lagi. Udahlah say. Ini mikirin kamu banget ya, kayak kamu mikirin dia. Ini ada yang twin flame, kuat banget energi twin flame, yang terkoneksi terus-terusan, tapi diam aja. Sampai kapan sih kayak gitu ya? Beberapa di sini ya diam-diaman, tunggu-tungguan. Ya aku sih mikirnya ya, sebaiknya dia yang bertindak karena dia udah nyakitin aku. Beberapa kalian gitu. Tapi dia di sono ya, dia di sana ngerasa ya aku tuh orangnya dari dulu ya kayak gini. Aku nggak bisa menjadi dewasa. Aku tuh orangnya nggak terlatih berjuang. Jadi ya kalau kamu yang bisa berjuang, kenapa mesti aku? Ini gemoy ya. Kok gini banget ya nih orang. Ya beberapa kalian seperti itu kak. Jadi dia udah merasakan kok. Sebenarnya ini ada tabur tuai. Aku tahu kok ini ada karma. Aku tahu ya siklus karma itu ada. Tapi ya aku ngerasa dari dulu aku hidupnya kayak gini. Memang aku udah egois dari dulu. Aku ya ginilah didikan orang tua. Masa laluku, pergaulanku, lingkunganku kayak gini dari dulu. Ini ada yang childish banget ya, kekanak-kanakan. Padahal dia punya intuisi yang kuat ya, terutama ini yang intuitif kayak Cancer, ya gitu. Udah ada nih petunjuk dari semesta, tapi nggak gerak-gerak gitu ya, say. Ada itu tadi Pisces ya, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, apalagi tadi tuh ya, Sagittarius. Nah itu tuh ya, Gemini kah, Libra kayak gitu. Jadi intuisi ya, intuisi itu petunjuk dari semesta yang tiba-tiba ada di benak kita. Itulah intuisi. Jadi nggak perlu dianalisis, dipertimbangkan. Nah, kalau udah dianalisis atau dipertimbangkan itu udah pakai ego. Karena kalau mempertimbangkan sesuatu pasti kita mikir dong, keuntungannya apa ya, faedahnya apa ya. Itu kan udah pakai ego, ya. Jadi dia terus nih ngasih makan ego, kasih makan terus egonya. Sampai itu intuisinya diabaikan. Jadi orang kayak gini ya dia belum benar-benar spiritual. Mungkin ya masih gitulah, masih jauh dia di belakang kamu. Kamu mungkin udah 1000 langkah di depan dia, lebih spiritual. Kamu udah pakai intuisimu, kalau dia belum seperti itu. Jadi coba ajak dia mungkin ya, lihat tarot. Tapi honestly, sejujurnya, kalau suatu saat dia ngikuti frekuensi kamu ya, lebih spiritual, atau bahkan dia bisa sampai gini lihat tarot, ya aku rasa bisa sih kalian jodoh. Beberapa gitu bisa bersatu ya, walaupun ini nggak jelas sama sekali hubungan kalian. Ada di sini yang memang cintanya bersegi-segi ya, segitiga lah, segi 4, atau ya udah rahasia aja gitu. Aku rahasiakan perasaanku, kamu rahasiakan perasaanmu. Kita rahasiakan koneksi ini. Jadi kamu sama dia ini nggak ceritakan ke siapa-siapa, gitu. Kamu nggak ada cerita, dia juga mungkin ya dia nggak mau lah ngasih tahu ke orang-orang. Jadi mungkin dia nggak mau mengakui kamu. Ya kamu juga kayak ya udah ngapain aku ngakui dia. Seperti itu. Tapi di sini kuat banget ya hasratnya, gairahnya ke kamu.
ya memang ini bermula dari cinta, bermula dari rasa, ya gimana ya, entah ini ada yang udah terlambat, baru dia sadari kalau aku punya kesalahan, baru dia sadari kalau ya aku tuh menyesal, aku bikin kesalahan waktu itu. Jadi ya udah kayak gini, muncul kesadaran, tapi aku rasa terlambat, ya aku juga nggak tahu gitu, aku harus seperti apa. Ya ada yang kayak gitu. Ini ada yang jadinya ya udah, kita cukup berinteraksi dalam koneksi gitu kan, ada beberapa gitu, tapi dia mikir masa gini-gini aja sih. Nah ini mirror banget sama kamu juga mikir gitu, masa gini-gini aja. Emang sih kita terkoneksi, tapi kan aku juga pengen kenyataannya itu ya ngomong lah, ketemu kek, peluk gitu. Nah ya lakuin sesuatu lah kalau emang kita terkoneksi, kalau emang saling cinta ya kamu datang kek, peluk aku kek. Nah kayak gitu. Ya entah siapa ya, bisa dia bisa kamu, coba tanya diri masing-masing, atau tanya rumput yang bergoyang kak ya. Jadi ya gitulah namanya manusia ya. Ya namanya mencintai pasti ada juga kok rasa berharap ya, dia seperti itu juga. Jadi pikiran dia itu lebih kayak, memang aku merasa kita saling cinta, tapi kenyataannya kan, nah kamu tahu kan ini halangannya, ini tantangannya. Kamu tahu kan ini ya ada tentang keluarga, tentang kerjaan, keuangan, ada tentang orang lain atau apa. Jadi dia merasa kayak orang yang, buat apa ini koneksi? Ujung-ujungnya kan memang kita nggak bersatu. Jadi ya goodbye gitu. Ya nggak salah kan gue harus begini begitu, atau ya udah gue blok aja, atau ya buat apa gue lihat lu di WhatsApp lagi, buat apa gue lihat lu di sosmed. Nah gitu. Ini ada yang pakai nomor lain ya, ada yang ganti nomor gak bilang, ada yang hapus nomor kamu tapi dimasukin lagi nomor kamu. Jadi aneh ya, atau kamu yang kayak gini kak? Nah dia mikir lagi, ya kayaknya memang ini harus ada tindakan ya, kayaknya aku harus melakukan sesuatu. Ya meskipun aku nggak tahu apa, setidaknya ya aku connect lagi lah ke kamu, aku masukin lagi lah kontak kamu, aku buka blog lagi lah, atau aku cobalah pakai nomor lain, pakai akun lain, cek kamu lah online kak, aktif nggak. Nah kayak gitu. Jadi ya nggak hanya kamu sih kak yang menderita ya, dia juga menderita. Kadang dia mikir sih, aku tuh kayak orang gila ya. Aku tuh kayak stres banget gitu. Kemarin-kemarin aku ngerasa bodoh amat, tapi kok ini sekarang nano-nano rasanya, kehilangan rasanya kalau nggak connect ke kamu di sosmed kayak gitu. Beberapa ada yang gitu ya, bahkan dia udah menyibukkan dirinya, dia rasa ya aku bisa lah sibukkan diriku, aku ngapain gitu, ngerjain apalah, atau ya fokusku cari cuan aja, cien, atau aku sama yang lain. Tapi sama sekali dia nggak bisa menghilangkan kamu dari pikirannya gitu. Terus sih ini beberapa dari mereka, kan kamu bisa aja di link sama lebih dari satu orang. Salah satunya ada sih yang berpikir, aku berencana, kayaknya aku harus lepaskan diriku dari yang lain, terus aku ke kamu. Nah kalau kamu sama yang lain, ya aku berusaha lepaskan kamu dari yang lain. Ada yang gitu ya, ini parah banget orangnya. Tapi bisa vice versa. Ada juga yang kayak, ya udah kalau lu nggak ada urusan sama yang lain, ya udah gue nggak ada urusan lah sama yang lain. Ada yang gitu. Tapi ada juga yang kayak dia biarin kamu, kamu yang berkorban, kamu yang berjuang, atau dia biarin kamu lepasin dulu yang lain baru dia datang. Tapi pas dia datang ternyata dia ngasih harapan palsu doang. Ya seperti itulah.
Oke, jadi ya orang toksik ada sih di mana-mana ya. Untuk berubah menjadi lebih baik itu nggak mudah. Ada kok orang yang tobat, habis itu kumat, tobat lagi, kumat lagi. Ini orangnya nggak konsisten. Tuh, beberapa di sini merasa ya mungkin perpisahan, lost kontak, nggak perlu komunikasi itu menurut aku jalan yang terbaik. Nah, dia mikir gitu, sempat ada pikirannya gitu. Ya mungkin ujungnya ada yang gitu kan, tiba-tiba nggak komunikasi lagi, nggak ketemu, ya dia rasa ini yang terbaik. Tapi lucu aja, kalau dia kayak gitu, kenapa nih orang masih membayangkan kamu? Kenapa nih orang masih lihat-lihat foto kamu? Nih ada twin flame. Jadi kamu sama dia ini kayak anak kembar ya. Kita punya jalan hidup masing-masing juga, ya nanti saling mencari lagi. Kadang aku nggak mau nih cari kamu di sosmed, tapi nanti aku cari lagi. Kadang aku nggak mau lagi cari, nah nanti cari lagi. Gitu-gitu aja ya. Udahlah. Aku sih ngelihat mungkin ini berputar-putar karena ya banyak banget karma yang dibayar ya. Kamu sama dia memikul karma yang banyak dari masa lalu. Bisa koneksi ini berputar-putar gitu supaya kalian men-trigger satu sama lain. Apa sih yang harus dikoreksi dalam diri masing-masing. Terus ada yang kayak, kamu jadi diri sendiri lah. Kamu bahagia sama dia kan. Kejarlah dia. Nah, ada yang gitu kak. Tadi aku ngeliat ada karmic, ini ada twin flame, ini ada soulmate. Jadi kayak ya berproses sih kamu sama dia. Mungkin diproses dulu nih. Ya, dia menyakitimu. Tapi pada akhirnya dia yang tersakiti. Ada karma yang bekerja. Jadi kayak twin flame ya, saling ngaca lah gitu. Apa sih yang harus diubah dalam diri gue? Kayaknya gue terlalu baik sama nih orang. Kayaknya gue terlalu polos, gue terlalu bucin, gue terlalu sabar banget sama nih orang ya. Kayaknya udah cukup lah. Cukup sekian ya kan. Dan terima kasih. Ya dia juga harus ngaca lah. Emang dia siapa gitu kan. Ya dia ngaca gitu. Ya harusnya aku lakukan yang bagus ya ke kamu. Harusnya aku berjuang lah. Begini begitu. Jadi ya banyak sih kasus kalian kayak gini. Kasus ya. Aku ngelihat seperti itu. Tapi ambil aja yang beberapa hal yang sesuai buat kamu. Itu pesan buat kamu ya. Kemudian kalau udah saling introspeksi diri ya, ketika dua-duanya udah saling memperbaiki diri itu bisa bersatu. Baru bisa menjadi soulmate. Makanya ada orang yang pergerakannya dari karmic ke twin flame lalu bisa jadi soulmate. Ya, kan nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Selagi Tuhan dan semesta bekerja ya, itulah yang terjadi. Gitu. Oke. Tapi semua tuh harus ada usaha dan niat kita juga. Kita boleh sih doa dan berharap, tapi semua harus ada usahanya, harus diusahakan. Jangan kamu sendiri yang berusaha, dia juga gitu. Yang berusaha dua-duanya tuh yang bisa soulmate, yang bisa bersatu ya. Kemungkinan bersatunya besar kalau dua-duanya mau berjuang kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ada apa ya? Pisces ya, Cancer, Libra, Gemini, Aquarius. Ada juga Scorpio ya. Ini strong Virgo, Capricorn, Taurus ya. Ini Pisces lagi nih. Kenapa Pisces ya? Ada yang mikirin Pisces banget ya, atau Pisces mikirin kamu. Cie. Oke.
lebih ke ini ya, ini Sagittarius, Aries, ini Leo ya. Bisa energi saja ya. Jadi dia pengen bilang sih ke kamu, aku tahu kamu tuh sebenarnya orang yang sabar banget ya ngadepin aku. Maaf kalau aku nggak yakin sama kamu saat itu, jadi aku menyakitimu, aku bandingkan kamu sama yang lain, aku ngerasa perlu memihak sama yang lain yang lebih baik, tapi ternyata ya harusnya kamu yang nggak yakin sama aku, karena aku nggak yakin sama diriku sendiri. Jadi di sini ada seseorang yang mengaku, ya udah terbuka mata hatiku kalau ya akunya sih yang nggak benar gitu. Apalagi kalau tadi tuh orangnya ada yang mempermainkan ya, ada yang player, ada yang plan, ada yang kayak ya dia cinta sama kamu tapi dia nggak berbuat apa-apa tuh kan, jadi kayak ya buat apa gitu. Terus sih makanya dia mikir, ya lucu aja ya, cinta ini anugerah tapi gue nggak ngelakuin apa-apa, ya memang guanya yang nggak benar gitu. Tapi beberapa dia ngerasa nih vice versa, ya aku ngerasa ini semua nggak benar, atau aku trust issue ya, seperti itulah, nggak yakin. Cuma kebenarannya ya memang aku bahagia sama kamu. Jadi nih orang pengen sih bilang, kamu tahu nggak, aku bahagianya sama kamu, tapi aku nggak tahu aku harus ngapain. Kamu bisa mikir nggak sih gitu, kira-kira apa sih yang perlu kamu lakuin? Kamu usahain lah gimana supaya aku dapat kebahagiaan lagi dari kamu. Ini ada orang yang masih egois ya, masih childish kayak gitu kan, aneh ya tuh. Tapi ada juga yang dia tuh pengen bilang, kamu ngasih lah sinyal-sinyal, ngasih lah kode-kode, atau ngasih tahu lah entah dari sosmed atau dari mana, kamu upload lah sesuatu, posting lah sesuatu, publikasikan lah, jangan di privacy ya. Coba kamu katakan sesuatu di sosmed kamu, biar aku lihat, biar aku tahu aku tuh harus kayak gimana, aku harus ngapain. Nah ada yang ngerasa gitu, atau dia butuh validasi dari kamu, pengakuan kayak kamu tuh sayang sama dia, atau kamu masih cinta sama dia, atau apalah gitu. Dia pengen banget kamu ngepost itu di sosmed supaya aku tahu nih aku bergeraknya kemana, ke kamu kah atau aku masih kayak gini diam di tempat. Nah ada yang kayak gitu. Ya terus sih sekarang kita lihat nih, kamu dapat sesuatu apa ya lagi ya, oke. Mungkin ada yang mau dia bilang. Nah dia bilang apa nih, dia mau ngomong, aku selalu ingat kamu sekarang, kamu ingat nggak sama aku, atau kamu masih ingat sama aku, atau yang kamu ingat sekarang orang lain. Ya dia bilang gitu, jadi kayak ya lu bisa aja ngerasa kan di sisi gue ada yang lain, atau ya kamu bisa aja kan ngerasa aku ke yang lain tapi aku masih ingat kamu. Nah aku nanya nih sama kamu, kamu ingat juga nggak sama aku gitu say ya. Aneh banget nih. Terus dia mau bilang, aku sedang dikendalikan seseorang, aku dikontrol ya. Diawasi kah, dikendalikan seseorang. Ya aku pengen ngasih tahu, aku nggak bisa berbuat apa karena ada kendali seseorang atau yang lain ya. Mungkin dia dikendalikan siapa nih ya, orang tuanya kah, orang lain, atau dia diawasi, atau ya terkendali kerjaan, keuangan, atau ini ada yang di ini ya, naungan magic ya beberapa. Ya doainlah, doa kan bisa menyelamatkan dari magic ya tuh. Terus dia mau bilang, maaf ya kalau aku nggak bersyukur selama ini, harusnya aku bersyukur kamu udah hadir di hidup aku. Terus
Aku pasrah sebenarnya ya. Aku pasrah karena aku nggak tahu harus berbuat apa. Tapi pada intinya, aku bahagianya sama kamu. Aku pengen kamu tahu tentang itu. Tadi ada juga ya tentang ini ya, kebahagiaan. Berarti nih orang bahagia sama kamu. Cuma dia belum sampaikan itu ya. Tuh. Dan dia juga mau bilang, aku sekarang berusaha berdamai dengan semesta. Aku berusaha berdamai dengan keadaan. Mungkin semua yang terjadi ini, ketidakbahagiaan yang aku rasakan itu, ya inilah ganjaran ya, tabur tuai buat aku. Aku begini ya karena aku yang membuat seperti ini gitu. Terus ketika aku membayangkan kamu, ketika aku berpikir tentang kamu, aku semakin jatuh cinta sama kamu. Aku ingat senyumanmu. Aku ingat tutur kata kamu. Ya. Aku sayang banget sama kamu. Hihi. Kok bisa sih ada itu ya? Ini juga ada kerinduan sih ya. Dia rindu sama kamu. Terus dia bilang ya, ini semua tentang karakter. Karakterku yang susah banget diubah. Aku dari dulu keras, egois. Aku selalu dominan, mengendalikan. Aku selalu memenangkan egoku. Aku ngasih makan egoku terus ya, sampai aku hancur. Karena aku kehilangan kamu, gitu. And then dia bilang, mungkin aku harus punya keberanian untuk bicara dan melakukan sesuatu sama kamu. Dari hati nuraniku, dari hati yang terdalam, ya. Tuh. Terus ini ada aku hancur tanpa kamu. Kan muncul lagi hancur, ya. Ada seseorang yang hancur, berantakan, kacau balau. Ya mungkin dia bikin masalah atau dia berkonflik sama kamu, ternyata dia jadi hancur ya. Mungkin ada tentang karma. Kalau pernah menyakiti ya jadinya gitu, tersakiti sendiri ya. Aku ingat semua kebaikanmu. Oke, baiklah. Dia ingat kebaikan kamu ya. Aku sangat menyesal. Aku sering memandang fotomu. Oke. Aku tertutup karena aku nggak percaya diri. Nah, tadi di awal aku ada bahas ya. Dia nggak yakin sama dirinya. Dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Ini mungkin orangnya insecure, ada yang minder, malu, dikit-dikit atut ya, takut. Nanti kalau respon lu kayak gini gimana? Kalau ada yang lain gimana atau apa gitu ya, ada yang gitu sih. Ya kita hargai lah ya, mungkin prinsipnya kayak gitu. Walaupun sakit banget ya. Oh iya, ini aku pergi hanya sementara. Siapa yang pergi ya? Atau ya gitu, dia lost kontak sementara aja katanya. Aku sebenarnya cemburu. Jadi dia bilang aku sebenarnya cemburu ya mungkin ya kalau kamu sama yang lain. Kadang aku ngebayangin kamu sama yang lain di sana. Ya sakit sih hati aku. Kalau kamu deket sama yang lain, kalau kamu disentuh sama yang lain, atau kamu dipeluk sama yang lain, ya aku nggak terima. Nah ada yang gitu. Ini cemburuan orangnya ya. Kasihan sih. Tapi dia nggak kasihan sama kamu. Ya nggak tau lah. Mungkin sekarang udah ada yang kasihan sama kamu ya, makanya dia jadi cemburu gitu. Terus sekeras-kerasnya aku, cuma kamu yang bisa melembutkan hatiku. Ada orangnya keras ya. Oke, aku sudah berubah menjadi Power Ranger. Enggak lah, dia udah berubah mungkin. Enggak seburuk yang kemarin lagi. Sekarang udah agak baik lah. Setidaknya udah ada kesadaran diri.
ya kalau dia salah gitu. Bisa vice versa, aku banyak salah sama kamu, maaf ya. Aku banyak salah sama kamu, Fernando, Rosalinda. Maaf ya, ciao Bella. Ada yang gitu ya. Oke lah, sekarang aku kasih huruf ya, nanti wilayah. Oke, langsung aja kita shuffle ya. Udah cukup belum? Satu lagi ya? Oke. Ini ada O. Huruf O. J. Ada I. Ada G. U. M. Ada T. E. C. Z. S. P. Huruf P. Ada H. Ada K. N. W. A. Sama X. Ada X ya. X ini ya kamu udah kenal lah orangnya ya, gitu. Tempatnya kita lihat ya, wilayahnya. Bisa dia atau kamu berkaitan, atau pernah ke tempat ini, dari tempat ini, pengen ke tempat ini gitu ya. Ada Jakarta, Banyuwangi, Brebes, Bangka Belitung, Karawang, Palu, Wonosobo, Cimahi, haha. Oke. Filipina, Banjarmasin, Kediri, Madura, Garut, Brunei Darussalam, Klaten, Pekanbaru. Wah, Pekanbaru. Oke, jumping card. Ada Madiun, ada Kamboja, Cirebon, Belanda, Nganjuk, Hong Kong, ada India. Ada yang suka India? Ada Mataram ya. Oke. Aussie, Australia. Ada Kupang, Bengkulu, Bandung. Cie. Oke. Ada Jerman, Swiss, Kendari, Majalengka. Wah. Malang, Gorontalo, Lampung, dan ini Jepang. Bottom of the deck, Bukit Tinggi.
Bukit Tinggi. Mungkin ada beberapa yang relate ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like ya. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di komen. Dah.